Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hardi Kurniawan, NIM J1B021008, Prodi Teknik Pertanian, kelas 1. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perpindahan panas pemecah kasus. Baiklah, yang akan saya bahas pertama ialah studi kasus industri tentang pengeringan. Pengeringan adalah pengeluaran atau pemisahan air dalam jumlah yang relatif kecil dan bahan dengan menggunakan energi panas. Hasil dan proses pengeringan adalah yang kering, yang mempunyai kadar air setara dengan kadar air keseimbangan udara atau atmosfer. Normal atau setara dengan nilai aktivitas air yang aman dari kerusakan mikrobiologis, enzimatis, dan kimiawi. Ada beberapa permasalahan pada proses pengeringan, yaitu yang pertama, kecepatan pengeringan serta kualitas hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, suhu udara, atau kelembapan. Suhu udara akan mempengaruhi kecepatan pengeringan. Pada suatu suhu yang tinggi, kelembapan udara akan semakin rendah. Akibatnya, kemampuan udara tersebut untuk menangkap uap air semakin tinggi, sehingga kecepatan penguapan air dari bahan yang dikeringkan akan semakin meningkat. Dan yang kedua, ada sifat bahan yang dikeringkan. Kadar air awal dan bahan dan ukuran partikel bahan akan mempengaruhi kecepatan pengeringan. Bahan yang mempunyai kadar air yang tinggi dan ukuran partikel besar akan lebih lama waktu pengeringannya daripada bahan yang kadar air awalnya rendah dan ukurannya partikelnya kecil. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu cara pengeringan. Dalam hal ini, ketebalan tumpukan bahan dan frekuensi pembalikan bahan akan sangat berpengaruh pada kecepatan pengeringan. Dan adapun solusi dari proses pengeringan ini, yaitu pengeringan dapat dipersingkat dengan pengurangan ukuran bahan pangan yang dikeringkan. Sifat bahan pangan yang dikeringkan sangat mempengaruhi kecepatan pengeringan. Jika potongan bahan dengan bentuk dan ukuran yang sama dikeringkan kondisi yang sama, kedua jenis potongan tersebut akan kehilangan dengan kecepatan yang sama pada awal pengeringan. Nah, selanjutnya akan berbeda jika kadar air dinyatakan dalam berat kering, maka kecepatan pengeringan bahan sekitar 2 kali kecepatan pengeringan sebelumnya. Makin tinggi suhu dan kecepatan aliran udara, pengeringan makin besar energi panas yang dibawa udara, sehingga makin banyak jumlah massa cairan yang diuapkan dari permukaan bahan yang dikeringkan. Jika kecepatan aliran udara pengeringan makin tinggi, maka makin cepat massa uap air yang dipindahkan dari bahan ke atmosfer. Teknik pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan di titik level yang melibatkan proses perubahan fase cair menjadi es atau kristal es. Pembekuan juga melibatkan pindah panas seperti sistem refrigeran pada pendinginan. Akan tetapi, panas yang diserap dari bahan produk lebih banyak sehingga melampaui panas laten pembekuannya yang menyebabkan air dalam bahan pangan berubah fase cair menjadi fase es atau beku. Adapun permasalahan pada proses pembekuan. Dalam proses pembekuan, kecepatan pembekuan juga berpengaruh terhadap mutu produk yang dihasilkan. Karena laju pembekuan lambat akan mengakibatkan pembentukan kristal es yang lambat dan besar. Ini akan merusak struktur bahan pangan yang berakibat pada penurunan mutunya. Selama pembekuan lambat, kristal es yang tumbuh pada ruang antar sel menyebabkan perubahan bentuk dan kerusakan dinding sel di dekatnya. Solusi dari proses pembekuan: dengan laju pembekuan yang cepat akan menghasilkan kristal es yang kecil-kecil dan halus baik pada ruang antar sel maupun di dalam sel, sehingga kerusakan sel bahan pangan dapat dikurangi dan mutu bahan pangan lebih terjaga. Selain itu, tekstur bahan pangan tetap tidak berubah. Akan tetapi, laju pembekuan yang tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan akibat jaringan pecah atau retak. Pendinginan adalah proses pengambilan panas dari suatu benda atau bahan sehingga suhunya akan menjadi lebih rendah dari sekelilingnya. Bila suatu medium pendingin
berkontak dengan benda lain, misalnya bahan pangan, maka akan terjadi perpindahan panas dari bahan pangan tersebut ke medium dingin sampai suhu keduanya sama atau hampir sama. Penggunaan suhu rendah pada pendinginan berbeda dengan pembekuan suhu yang digunakan pada pendinginan masih berada di atas titik beku atau -2 sampai -10 derajat Celcius. Sedangkan pada pembekuan ada di bawah titik beku bahan -12 sampai -40 derajat Celcius. Pendinginan telah lama digunakan sebagai salah satu pengawetan bahan pangan, karena dengan pendinginan tidak hanya cita rasa yang dapat dipertahankan, tetapi juga kerusakan-kerusakan kimia dan mikrobiologi dapat dihambat. Adapun beberapa solusi dari proses pendinginan, yaitu yang pertama, mutu bahan yang didinginkan harus baik, harus dibersihkan dan kalau perlu dikemas dengan pengemasan yang tepat. Yang kedua, suhu ruang pendingin sebaiknya tidak berfluktuasi. Dan yang ketiga, kelembapan ruang pendingin harus stabil atau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan yang keempat, bahan yang cepat rusak adalah bahan yang bermutu kurang baik, karena kecepatan respirasi dari bahan yang luka atau cacat dari bahan yang utuh, sehingga proses pembusukan akan lebih cepat terjadi. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Di sini adapun beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu yang pertama, pengeringan dapat memperpanjang masa simpan karena dengan pengeringan kadar air diturunkan akibat terbatasnya kadar air, maka aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme bahan terhambat sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan yang mengarah pada kerusakan bahan pangan. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.